keseruan kami, oke? Halo Kak, jadi saya mau izin, saya mau wawancara Kakak. Terus saya mau nanya dulu nih dari nama, terus fakultas sama dari prodinya. Nama saya Ahmad Umarul Faruk, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Ya, jadi saya mau nanya nih, apa hubungan antara etika akademik dengan nilai-nilai Pancasila? Untuk itu, etika akademik berfungsi sebagai pedoman moral dalam kegiatan perkuliahan dan nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pembentukan pedoman tersebut. Prinsip kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta penghormatan terhadap karya orang lain merupakan refleksi langsung dari sila kedua dan kelima. Dengan menaati etika akademik seperti menghindari plagiarisme, bersikap objektif, dan berjunjung integritas ilmiah, mahasiswa merupakan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam dunia pendidikan. Itu aja sih, Kak. Ya, makasih ya Kak. Ya, maaf ganggu waktunya sebentar. Di sini kita akan mewawancari kakak. Perkenalkan namanya siapa, dari fakultas mana dan prodinya apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi. Saya dari Fakultas FHISIP Unram. Di sini saya prodi Ilmu Hukum. Di sini akan saya Ya, apa contoh sikap adil yang bisa dilakukan mahasiswa ketika bekerja dalam kelompok? nah ada beberapa contoh sikap adil untuk bisa diterapkan. Yang pertama itu membagi tugas secara merata agar semuanya itu ikut berkontribusi dan tidak ada yang terbebani. Terus yang kedua itu mendengar pendapat setiap orang, bukan hanya teman terdekat atau anggota tertentu. Terus yang ketiga, menghargai kontribusi semua orang. Terus yang keempat itu tidak menghakimi dan menyalahkan sepihak. Terus yang kelima, memberi kesempatan untuk semua berbicara dan memimpin atau mengerjakan bagian penting dalam tugas kelompok tersebut. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya bantu. Sekian. Baik Kak, izin mewawancara. Perkenalkan nama dulu, fakultas dan universitasnya dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Jenawal Marif. Jadi di sini saya berasal dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan soalnya. Bagaimana nilai Pancasila dapat membimbing mahasiswa dalam menggunakan media sosial secara bijak? Nah, kalau kita berbicara mengenai media sosial, tentu ini adalah wadah yang kemudian dipergunakan oleh generasi saat ini secara masif. Jadi kalau kita berbicara bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila membimbing regenerasi hari ini untuk bijak dalam memakainya, tentunya di dalam nilai-nilai Pancasila itu sudah terkandung banyak hal teman-teman sekalian, mengenai keadilan sosial, permusyawaratan, persatuan. Karena memang kalau kita mengacu pada hari ini banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan perpecahan, maka adanya nilai-nilai Pancasila ini tentu akan membimbing mereka bagaimana mereka mengedepankan persatuan itu sendiri. Itulah contoh konkretnya bagaimana nilai Pancasila membimbing generasi saat ini untuk bijak dalam bermedia sosial. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak. Oke. Halo Kak, izin mau wawancara. Sebelumnya perkenalkan diri, nama, fakultas, sama universitas. Ya baik, nama saya Iza Alfitra. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Apa tantangan terbesar mahasiswa dalam mengimplementasikan Pancasila pada masa globalisasi? Tentunya kalau kita berbicara masalah tantangan, terutama khususnya kita hidup di era globalisasi pada saat ini, tentunya banyak pengaruh-pengaruh luar yang mengakibatkan generasi muda pada hari ini mulai pudar nilai kepancasilaannya. Nah, itulah makanya daripada itu penting untuk kita sebagai generasi muda untuk mengimplementasikan dan melihat bahwasannya nilai-nilai Pancasila adalah tombak-tombak yang mendukung daripada implementasi untuk bermedia sosial. Tantangannya terutama sangat besar daripada
era-era sebelumnya. Karena kita melihat bahwasannya era globalisasi di mana kecanggihan teknologi, kebebasan bermedia sosial, dan pengaruh-pengaruh luar itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir generasi muda, terutama dalam bermedia sosial. Itu saja. Terima kasih. Izin Kak, mau wawancara sebentar, perkenalkan nama, prodi dan fakultas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Firdaus dari prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Soalnya, bagaimana mahasiswa menunjukkan sikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama saat kegiatan kampus? Oke, baik. Mahasiswa dapat menunjukkan toleransi dengan memberikan ruang bagi teman melaksanakan ibadah, terus menghormati hari besar keagamaan, tidak memaksakan keyakinan, dan membangun dialog yang sehat tanpa diskriminasi. Ketika mahasiswa menerima perbedaan dengan tulus, mereka menjalankan nilai persatuan dan kemanusiaan yang menjadi inti dari Pancasila. Izin mewawancarai kakak ya. Kalau boleh tahu sebelumnya nama kakak siapa, fakultas mana, dari kampus mana? Perkenalkan, nama saya Ulfa Sultan Hawari dari Fakultas Ilmu Hukum Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram. Saya langsung aja ya kak, bacain pertanyaannya. Contoh apa saja perilaku yang mencerminkan nilai kemanusiaan di lingkungan kampus? Contoh perilaku yang mencerminkan apa tadi? Nilai kemanusiaan di lingkungan kampus itu ada membantu teman tanpa pamrih, bersikap sopan dan menghargai orang lain, tidak membuli atau mengejek, memberi ruang kesempatan bagi semua orang, dan menghargai privasi dan perasaan orang lain. Oke, baik kak, terima kasih. Oke, baik Bang. Saya di sini akan mewawancarai tentang nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, namanya siapa, dari fakultas mana, dan univ di mana. Perkenalkan, saya Leon Januanto dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari Universitas Mataram. Baik Bang, langsung saja ke pertanyaannya Bang ya. Apa peran mahasiswa dalam memperkuat persatuan di lingkungan kampus? Terutama kan di kampus ini bukan cuma satu agama, tapi di sini kita bisa melihat bahwa di sini tuh banyak beragam agama, suku dan budaya. Mungkin kita bisa mulai dari berpakaian mungkin yang rapi, sopan, terutama kan di dalam sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kita bisa menghormati teman-teman yang berbeda agamanya, seperti itu. Oke, jelas Bang ya. Terima kasih sebelumnya Bang. Baik Bang, izin wawancara sebentar. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama, fakultas, dan asal dari universitas mana? Ya, perkenal Bang, nama Muhammad Sudajaya, fakultas FISIP, jurusan Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Oke, pertanyaannya adalah mengapa penting bagi mahasiswa untuk menghargai keberagaman budaya di kampus? Karena kampus merupakan tempat bertemunya berbagai latar belakang. Sikap ini memperkuat harmoni sosial, memperluas wawasan, dan menumbuhkan rasa persatuan di tengah perbedaan. Dengan menghargai budaya lain, mahasiswa menjadi pribadi yang inklusif dan mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat yang plural, sejalan dan sila ketiga. Terima kasih Bang. Ya. Izin wawancari kakak ya. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Syifa Nur Aulia, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik. Baik, langsung ke pertanyaannya kak. Mengapa musyawarah mufakat menjadi penting dalam organisasi mahasiswa? Musyawarah mufakat itu menjadi penting dalam organisasi mahasiswa karena dapat menyelesaikan konflik atau masalah tanpa menyebabkan konflik baru dari konflik yang lama tersebut. Dan juga dengan kerjasama dengan mufakat atau musyawarah itu jadi tanpa ada memihak keputusan yang lain, juga selain itu musyawarah mendorong kerjasama, saling menghargai dan menghindari keputusan sepihak sehingga tidak terjadi perpecahan antara organisasi. Baik kak, terima kasih ya.
Nama saya Tasya Febiana dari Fakultas FISIP atau Ilmu Hukum Universitas Unram. Menurut kakak, apa bentuk sederhana dari sikap menghargai sesama mahasiswa sebagai generasi nilai kemanusiaan? Sikap menghargai dapat diwujudkan melalui perilaku sehari-hari seperti mendengarkan pendapat teman tanpa menghakimi, menghargai keberagamaan, menjaga ucapan agar tidak menyakiti, serta membantu teman yang mengalami kesulitan akademik atau pribadi. Tindakan sederhana ini mencerminkan pengakuan terhadap martabat manusia sesuai dengan sila kedua Pancasila. Iya, sama-sama. Oke guys, itu dia tadi wawancara singkat dari kelompok 4 tentang nilai-nilai implementasi bagi kehidupan mahasiswa. Oke guys. Terima kasih. Ayo kita mana aja panggil anak-anak tuh yang suruh bantu kita bikin itu. Sini bantu bersih-bersih aja. Ayo, jangan duduk-duduk aja itu. Itu tadi contoh daripada sila ketiga dan kelima. Karena sila ketiga adalah mencerminkan persatuan Indonesia. Kenapa persatuan Indonesia? Karena kita tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama untuk saling tolong menolong, untuk saling membantu. Oke? Kenapa juga sila kelima? Karena keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat semuanya. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Oke, aman.